Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia. Anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui secara umum bahwa pemisahan kekuasaan negara yang dikenal dengan istilah doktrin trias politika, terutama yang dijadikan acuan bagi beberapa negara, yaitu trias politika dari Montesquieu, bahwa negara dibagi menjadi tiga kekuasaan yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi di negara kita, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa pembagian kekuasaan di negara kita dibagi menjadi 6 kekuasaan. Di antaranya yang pertama kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dasar yang dilaksanakan oleh lembaga presiden, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam pasal 4 ayat 1 yang dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang diatur atau yang dilaksanakan oleh lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif, atau yang disebut yaitu kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, seperti yang ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yang kelima yaitu kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Itu diatur di Undang-Undang Dasar pasal 23E ayat 1 yang bunyinya, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Selanjutnya kekuasaan yang terakhir yaitu kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Lembaga Bank Indonesia. Tegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Nah, itulah anakku sekalian, pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar negara kita, yaitu dibagi 6 kekuasaan. Demikianlah penjelasan mengenai pembagian kekuasaan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.